Saudara-saudara, sepanjang malam dalam minggu ini kita akan mempelajari satu seri kebaktian rohani dengan judul atau tema pengharapan di akhir zaman. Pengharapan di akhir zaman. Tadi malam kita telah memulaikan seluruh rangkaian ibadah kita dengan pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Nelson Simbu, dengan judul pelajaran firman Tuhan yang disampaikan pengharapan pada saat krisis dunia yang terakhir. Pengharapan pada saat krisis dunia yang terakhir. Kalau kita saksikan melalui media sosial atau media cetak, kita lihat bahwa ternyata dunia tempat yang kita sekarang ini sedang dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang tidak baik. Kalau kita saksikan di televisi atau di internet, ada informasi, ada berita di mana di Israel dan Palestina ada perang antara Hamas dan Israel. Di tempat yang lain, di Rusia dan Ukraina sudah 1 tahun lebih ada perang antara Rusia dan Ukraina. Ada perang di tempat-tempat yang lain. Ada kehancuran. Di tempat yang lain ada tsunami, di tempat yang lain juga ada banjir, di tempat yang lain gunung meletus, di tempat yang lain ada longsor. Jadi saudara-saudara, keadaan dunia tempat tinggal kita sekarang ini memang benar-benar tidak aman lagi, tidak nyaman. Krisis itu benar-benar terjadi. Dunia dalam keadaan krisis. Saat ini kita juga mengalami yang namanya El Nino atau pemanasan global. Suhu yang sekarang ini sudah tidak nyaman lagi. Kita mau keluar, apalagi di Manado sini, suhunya panas. Lebih enak datang di gereja sini karena ada AC, saudara-saudara. Ya, jadi kalau mau supaya nyaman, supaya enak suhunya, datang di gereja. Ya, bukan hanya menikmati suasana, tetapi boleh menikmati juga pekabaran firman. Saudara-saudara, dunia sedang menuju kehancuran atau kebinasaan bersama manusia yang ada di dalamnya. Kita terima atau tidak terima, kenyataannya demikian. Dan pada hari malam disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Nelson Simbu dalam kutipan ini, Allah selalu memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Mereka yang menaruh iman dalam pekabaran pada zaman mereka, yang mengamalkan imannya dengan penurutan, akan hukumnya akan luput dari hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Ya saudara-saudara, hanya orang-orang yang beriman dan mengamalkan iman itu dalam perbuatan mereka yang akan terlepas, yang akan terlindung ketika ada masalah yang lebih besar lagi yang akan datang di dunia tempat kita sekarang ini. Dan pada malam hari ini saudara-saudara, judul pelajaran lanjutan dalam tema pengharapan di akhir zaman, malam yang kedua, judulnya adalah pengharapan pada gereja Allah akhir zaman. Saudara-saudara, ada 7 poin yang saya akan bagikan di malam hari ini sehubungan dengan pengharapan pada gereja Allah akhir zaman. Poin yang pertama itu berbicara tentang pengertian gereja Allah yang benar. Poin yang kedua, banyaknya denominasi gereja dan penyebabnya. Poin yang ketiga, ciri-ciri gereja Allah yang benar. Poin yang keempat, tugas gereja Allah yang benar. Poin yang kelima, pengharapan pada gereja Allah akhir zaman. Yang keenam, apakah gereja Masehi akhir hari ke-7 memenuhi kriteria sebagai gereja Allah yang benar? Dan poin yang ke-7, peringatan dan panggilan. Langsung saja kita pada poin yang pertama, pengertian gereja Allah yang benar. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, gereja adalah gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Ada arti yang lain di mana gereja adalah badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadah. Jadi ini berbicara tentang tempat dan tentang struktur atau organisasi. Bagaimana pandangan Alkitab sehubungan dengan gereja? Pengertian gereja menurut Alkitab. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti sebagai perkumpulan atau orang
yang dipanggil keluar, akar kata dari gereja bukan berhubungan dengan gedung, namun dengan orang atau persekutuan. Jadi saudara-saudara, dari arti yang dijelaskan oleh Alkitab, gereja ini bukan berbicara tentang tempat, tetapi berbicara tentang orang-orang, tentang persekutuan yang membuat tempat. Ya. Jadi saya ulangi lagi, gereja dalam arti Alkitab adalah orang yang bersekutu, di mana lewat persekutuan itu terbentuklah tempat. Karena saudara dan saya mau bersekutu menyembah Allah, maka kita buat gereja. Kalau tidak ada persekutuan ibadah, tidak ada penyembahan kepada Allah, maka tidak akan ada bangunan gereja. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Inilah arti dari gereja. Kita dipanggil keluar dari kehidupan duniawi, dari kegelapan duniawi, dari kehidupan dosa, dan untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, gereja Allah adalah orang atau kumpulan orang yang menerima panggilan Allah untuk keluar dari cara hidup dunia yang gelap atau yang penuh dosa, datang bersatu menyembah Allah, menuruti perintah Allah, serta menjadi kawan sekerja Allah untuk menyaksikan kasih Allah kepada semua orang. Ini adalah poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua, banyaknya denominasi gereja dan penyebab. Ketika saya search di Google dalam spot.gaga.com, di situ dituliskan ini tahun 2021, 2 tahun yang lalu, ada 45.000 denominasi Kristen di dunia. Ya. Jadi ada 45.000 denominasi Kristen di dunia. Ini menurut Oxford tahun 2021. Kalau di bagian yang lain, tahun 2017 saya dapatkan informasi ada 326 denominasi Kristen di Indonesia. Jadi saudara-saudara, ada banyak Kristen, ada banyak denominasi. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke awal dari kehidupan Kristenan, hanya satu denominasi Kristen. Ya, hanya satu. Tapi kenapa sampai saat ini di dunia ada 45.000? Itu 2 tahun yang lalu. Belum 2 tahun belakang ini ada bertambah berapa? Di Indonesia 326 tahun 2017, 6 tahun yang telah berlalu ada bertambah berapa? Ya. Dari begitu banyak denominasi gereja Kristen, hanya ada satu denominasi yang adalah gereja Allah yang benar. Saudara-saudara, ada penyebab kenapa ada begitu banyak denominasi gereja Kristen di dunia ini. Penyebab yang pertama, perbedaan kepercayaan. Jadi ada denominasi yang memang berdasarkan kepada Alkitab atau kepada firman Tuhan. Ada denominasi yang lain, mereka berdasarkan kepada pikiran yang ditambah dengan firman Tuhan. Jadi pikiran manusia campur dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu tidak pure lagi, tidak murni lagi. Ya, jadi itu perbedaan kepercayaan. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, perebutan kekuasaan. Ini karena faktor kekuasaan. Ya, kalau kita saksikan pelajaran sejarah bahwa benar, karena faktor kekuasaan terjadilah banyak denominasi, banyak kepercayaan tentang kekristenan. Dan faktor kekuasaan ini tujuannya untuk cari nama, cari jabatan, atau cari kekuasaan seperti setan ini. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, gereja dijadikan alat untuk kekuasaan. Ya, jadi gereja dijadikan alat untuk kekuasaan. Kemudian faktor yang ketiga, korupsi atau penyelewengan atau penyalahgunaan dana organisasi agama Kristen. Jadi organisasi gereja itu dibentuk untuk cari uang. Ya. Dan yang keempat, gereja itu banyak denominasinya karena faktor kecil, faktor sakit hati, baik kepada anggota gereja maupun kepada pimpinan organisasi gereja. Jadi kira-kira ini adalah
faktor yang menyebabkan begitu banyak denominasi gereja Kristen di dunia ini. Dan poin yang ketiga kita belajar, kalau begitu banyak denominasi gereja Kristen, apakah ada gereja yang memang benar-benar gereja Allah? Kita tahu bersama dengan ciri-ciri, maka kita akan mengetahui apakah ini gereja benar atau tidak. Apakah ini adalah gereja Allah atau gereja ini timbul karena mungkin mau cari uang di dalamnya. Gereja ini timbul karena ada sakit hati, karena ada kecewa. Gereja ini mungkin timbul karena mau cari puas. Atau benar-benar gereja ini ada karena memang mau memuliakan. Ciri yang pertama dari gereja Allah yang benar, gereja itu harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hanya keselamatan di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang gereja, itu erat kaitannya dengan Yesus Kristus. Gereja yang benar ciri-cirinya, mereka itu mengasihi Allah dengan cara menuruti segala perintah Allah. Jadi gereja yang benar itu ciri-cirinya, mereka itu mengasihi Allah. Dan wujud dari mengasihi Allah itu menuruti segala perintah Allah. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan Wahyu pasal 14 ayat 12, di situ dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum-hukum Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman Yesus. Jadi ciri yang kedua gereja yang benar, mereka mengasihi Allah dengan wujud menyatakan kasih Allah dalam perbuatan. Ciri yang ketiga, melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa gereja itu bertumbuh dari waktu ke waktu karena pengamalan akan amanat agung Yesus Kristus. Tinggal amalan ini yang seperti tadi saya katakan, apakah ini benar-benar murni atau ini adalah campuran dari pikiran manusia dicampur dengan pikiran firman Tuhan. Kita bisa melihat. Jadi gereja yang benar dia terus eksis sampai akhir zaman, mereka akan terus memberitakan tentang Yesus Kristus. Kemudian gereja yang benar mereka mengajarkan Alkitab atau firman Tuhan secara utuh. Jadi firman Tuhan ini diajarkan secara utuh, tidak setengah-setengah. Dan menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai dasar iman dan perbuatan. Jadi saudara-saudara, gereja yang benar itu pelajaran tentang firman Tuhan itu utuh, tidak setengah-setengah saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara mau cari gereja yang benar, lihat apakah pengajarannya itu berdasarkan firman Tuhan atau kata pendeta. Ya, karena kalau di gereja yang berbicara pemimpinnya pendeta, apakah kata pendeta yang dia ikuti atau kata firman Tuhan. Kemudian ciri yang selanjutnya, gereja itu terorganisasi atau teratur dengan terpusat kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Ada banyak anggota-anggota tubuh, tetapi hanya satu kepala. Anggota-anggota tubuh itu bekerja untuk memuliakan kepala. Jadi gereja yang benar itu terorganisasi, teratur. Kalau kita lihat gereja yang teratur di dunia ini secara umum ada dua yang organisasinya besar. Organisasi yang pertama yaitu gereja Katolik, organisasinya besar, mendunia. Dan yang kedua gereja Masih Akan Hari Ketujuh, mendunia. Hampir seluruh negara yang tercatat di dunia itu sudah ada gereja Masih Akan Hari Ketujuh, walaupun belum semua. Tetapi pekabarannya ini mendunia, menjangkau orang-orang yang ada di dunia ini, karena memang itu adalah firman Tuhan. Kemudian memiliki kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat, yang menerima pewahyuan daripada Tuhan, yang kemudian diteruskan kepada orang-orang percaya. Dan dengan pengalaman ini menuntut orang-orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran, mengerti tentang firman Tuhan, dan bersama-sama berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ada pelajaran khusus tentang ciri yang keenam ini. Kemudian ciri yang ketujuh, gereja yang benar
menjadi sasaran atau pusat kemarahan dari setan. Ini sudah pasti, saudara-saudara. Gereja yang benar, gereja yang meninggikan Allah, setan tidak senang. Setan tidak senang dengan orang-orang yang menyaksikan Yesus. Setan tidak senang dengan gereja yang giat dalam pelayanan pekerjaan. Jadi saudara-saudara, kalau ada gereja yang diserang oleh setan, itu masuk salah satu ciri gereja Allah yang benar. Di dalam gereja Allah yang benar ada tugas yang mereka laksanakan. Seperti tadi saya katakan dalam amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20, gereja ini mengabarkan atau mengamalkan, melaksanakan misi Allah. Misi Allah adalah misi gereja. Jadi tidak ada misi yang lain di dalam gereja yang benar selain daripada misi Allah. Jadi gereja yang benar hanya mengikuti apa yang daripada Allah, tidak mengikuti misi mereka sendiri. Kemudian tugas yang kedua yaitu memberitakan Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal, saudara-saudara? Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, dalam Wahyu pasal 14 ayat 6, di situ dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi Injil yang kita ini berbicara tentang manusia sebagai cipta harus kembali takut, hormat kepada Allah. Dan ketika sudah menghormati Allah, umat Tuhan, gereja yang benar harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyembah Allah. Allah pencipta, Allah penebus. Di sini dikatakan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalau kita lihat paralelnya, ini hanya ada di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Saudara-saudara, ini Alkitab boleh dibuka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, 9, 10, 11. Jadi ini paralelnya. Allah yang mana yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Jadi Allah yang telah menciptakan langit, bumi, air dan laut dan segala isinya adalah Allah yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Dan Dia memerintahkan agar supaya mereka yang percaya kepadanya untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kemudian tugas yang selanjutnya mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana gereja yang benar ini mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Hanya dengan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Hanya dengan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka gereja akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan seperti yang saya katakan, ini adalah ciri dari gereja yang benar. Ciri dan tugas itu erat kaitannya. Gereja yang benar mereka giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Alkitab katakan, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Mereka yang masih mementingkan diri, mereka sementara tersesat. Mereka bukanlah bagian dari gereja yang benar. Karena gereja yang benar adalah mereka yang siap berkorban untuk memuliakan Tuhan, siap untuk melakukan tugas dan jawab yang Tuhan percaya.
Kemudian yang keempat, gereja yang benar tugasnya itu tekun atau setia. Setia sampai akhir dalam melaksanakan tugas pelayanan. Jadi saudara-saudara, menjadi gereja Tuhan itu tidak hanya di hari Sabat saja. Itu tidak hanya di satu hari saja. Itu tidak hanya di satu waktu saja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tekun, setia. Setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Setiap hari mereka memuliakan Tuhan. Entah dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pergaulan, dan dalam segi sosial lainnya. Yang menjadi fokus dari kehidupan mereka adalah bagaimana untuk melayani, bagaimana untuk memuliakan. Kemudian yang kelima, tugasnya yaitu menyaksikan Tuhan Yesus dalam perkataan dan perbuatan kasih. Bukan hanya secara verbal saja, saudara-saudara. Bukan hanya berbicara saja kalau kita dikatakan sebagai gereja yang benar. Bukan hanya menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kalau kita dikatakan sebagai gereja yang benar. Tapi kalau kita tidak melakukan kasih yang daripada Tuhan, maka kita ini sementara tersesat, saudara-saudara. Pengharapan pada gereja Allah akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita buka di dalam Alkitab kita dalam Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan jelas, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pengharapan pada gereja Allah akhir zaman. Apa yang orang-orang harapkan dengan gereja Allah akhir zaman? Yaitu tentang pekabaran firman Tuhan. Yaitu tentang Injil, kabar baik. Seperti yang kita awali tadi. Dunia sedang menuju kepada kehancuran, kebinasaan bersama dengan manusia yang ada di dalamnya. Situasi dunia tidak aman, situasi dunia tidak baik. Tapi ketika ada orang-orang yang datang membawakan firman Tuhan, membawakan Injil, bahwa ada pengharapan, walaupun dalam keadaan krisis, ada pengharapan di dalam Yesus. Maka orang-orang ini akan punya kemuliaan, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, peperangan mengakibatkan kehancuran. Orang-orang banyak yang sudah tidak punya rumah, susah untuk makan minum, pakaian pun mungkin cuma ada yang tertinggal di badan. Ya, kondisi dunia sekarang ini banyak masalah, banyak kesusahan. Orang miskin karena kesusahan ini tidak ada harapan, maka orang narkoba. Ya. Mereka narkoba melarikan pikiran, melarikan diri kepada sesuatu yang fana yang nantinya akan membinasakan. Karena apa? Karena mereka sudah tidak punya pengharapan. Orang-orang yang seperti inilah yang merindukan saudara dan saya, yang merindukan gereja Allah yang benar untuk membagikan kabar Injil kepada mereka. Kita bukan dipanggil keluar dari kehidupan dunia untuk memikirkan diri sendiri. Tetapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk keluar dari kehidupan dosa, untuk menjadi saksi bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, agar supaya banyak orang juga boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak yang sementara berdoa, merindukan agar supaya ada pertolongan yang mereka dapatkan. Teristimewa dari gereja Tuhan. Mereka berharap ada utusan Tuhan yang datang kepada mereka untuk memberitakan kebenaran. Bukan hanya melalui perkataan seperti yang tadi saya katakan, tetapi melalui umat Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan melalui perkataan dan perbuatan. Perbuatan kasih mereka butuhkan, saudara-saudara. Saudara dan saya, Tuhan mau jadikan perpanjangan tangan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Inilah pengharapan. Allah mempunyai sebuah gereja di bumi ini yang mengangkat tinggi hukum yang sudah diinjak-injak dan memperkenalkan kepada dunia ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus, anak domba Allah. Allah mau supaya itu yang disampaikan
dengan pengorbanan, saudara-saudara, dengan kepedulian. Gereja yang benar adalah alat kasih Allah untuk menolong orang berdosa. Jadi saudara-saudara, gereja yang benar adalah alat kasih Allah untuk menolong orang berdosa memiliki pengharapan. Saudara-saudara, poin yang selanjutnya, apakah gereja Masih Advent hari ke-7 memenuhi kriteria sebagai gereja Allah yang benar? Apakah saudara-saudara yang sekarang ini sebagai anggota jemaat gereja Masih Advent hari ke-7, apakah saudara yakin? Apakah saudara sudah mengerti bahwa kita adalah gereja Allah yang benar? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anggota gereja. Jangan hanya kita tahu gereja Advent itu hanya beribadah hari Sabat. Gereja Advent itu tidak makan haram. Mereka tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak minum alkohol, tidak merokok, dan makanan-makanan yang haram lainnya, hal-hal yang lain. Tetapi apakah kita sudah yakin bahwa saudara dan saya ini kita sudah berada di dalam gereja yang benar? Kalau kita lihat sejarah, ya saudara-saudara, sejarah dari gereja Advent, ini dimulaikan, khususnya orang-orang yang nanti jadi pionir Advent, dimulaikan dari tahun akhir 1844. Jadi akhir dari tahun 1844, maka berkumpullah orang-orang dari berbagai denominasi. Ada dari gereja Metodis, ada dari Christian Connection, ada dari orang-orang yang belajar Alkitab. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka belajar Alkitab. Mereka bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka bersaksi tentang Yesus. Jadi gereja Advent ini dimulai dari orang-orang itu. Bertambahnya waktu, mereka terus melakukan aktivitas mereka. Jadi di waktu-waktu awal pertemuan mereka masih beribadah hari ini. Mereka masih makan makanan haram. Itu adalah awal dari kehidupan mereka. Tetapi karena mereka tekun, mereka sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, maka terang Tuhan terus ditambahkan menjadi bagian mereka. Terang firman Tuhan menjadi bagian mereka sehingga mereka yang awalnya masih makan makanan haram, mereka berhenti dari semuanya itu. Mereka yang masih beribadah hari Minggu, mereka berhenti beribadah hari Minggu tetapi beribadah hari Sabat. Karena hanya di Alkitab yang menuliskan bahwa ibadah hari Sabat. Di Alkitab tidak pernah menuliskan gereja itu ibadah hari yang dikuduskan Tuhan itu hari yang lain selain daripada hari Sabat. Mereka pelajari itu, mereka tekun melakukannya. Mereka percaya pada Yesus, giat bersekutu, belajar firman Tuhan, memberitakan kabar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kemudian bertambahnya waktu, bertambahnya orang yang percaya kepada mereka. Banyak mereka yang menggabungkan diri, seperti yang tadi saya katakan, dari berbagai denominasi gereja. Selama kurang lebih 29 tahun, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan pada tanggal 21 Mei tahun 1863 dibentuklah satu organisasi gereja yang namanya Gereja Masih Advent hari ke-7, di mana melalui gereja ini maka pekabaran firman Tuhan akan lebih lagi dimasyhurkan. Jadi motivasi dari orang-orang ini membentuk organisasi gereja yaitu agar supaya menjadi wadah bagi orang-orang percaya lainnya untuk bersama-sama menyembah Allah yang benar, mengikuti firman Tuhan dan giat menyaksikan kasih Tuhan ke seluruh dunia. 150 tahun sampai tahun 2023. Gereja sudah hampir memenuhi seluruh dunia. Gereja Masih Advent ke-7, pekabaran tentang menyembah Allah sesuai dengan firman Allah itu disampaikan dari waktu ke waktu. Sudah 150 tahun lebih gereja ini terus aktif. Saudara-saudara, dasar dari ajaran Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah Alkitab atau firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita kembali kepada ajaran dasar gereja, yaitu Alkitab, sola scriptura, Alkitab dan Alkitab saja.
Melalui perjalanan pelayanan gereja Masih Advent Hari ke-7 dari awal pergerakan sampai saat ini, hanya gereja inilah yang memenuhi ciri-ciri dan tugas dari gereja Allah yang benar, yaitu jalan. Ya saudara-saudara, coba kita perhatikan, kita lihat ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Di luar dari gereja Masih Advent Hari ke-7, apakah mereka mengajarkan, menceritakan tentang ciri-ciri gereja yang benar? Apakah mereka memenuhi ciri-ciri ini atau tidak? Saya secara pribadi mau berbagi kesaksian di mana saya sebelumnya bukan lahir besar di gereja Advent. Saya dilahirkan dari gereja Gemim karena orang tua saya Gemim. Kemudian saya merantau ke Bandung, di sana saya aktif karena di sana tidak ada gereja Gemim. Di sana hanya ada persekutuan, ada gereja karismatik, gereja Betro, gereja yang lain-lain. Tidak bersekutu, saya aktif di sana. Ada persekutuan tidak membatasi gereja. Jadi persekutuan itu ada Muslim, bahkan ada Kristen dari berbagai denominasi. Mereka berkumpul untuk belajar Alkitab. Fokusnya yaitu untuk belajar Alkitab. Dan singkat cerita, ketika saya dipertemukan dengan gereja Advent, ketika saya mempelajari tentang ajaran yang diajarkan oleh gereja Advent, saya bulat tekad untuk bergabung di dalam gereja. Karena apa? Karena gereja ini mengajarkan ajaran firman Tuhan. Tidak kurang dan tidak lebih firman Tuhan diajarkan di dalam gereja ini. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, saya boleh kuliah, dan selesai kuliah, orang tua saya juga ketika kita belajar firman Tuhan. Saya hanya mengatakan kepada orang tua, kita belajar firman Tuhan. Mau selamat itu bukan gereja yang akan selamatkan, tetapi ajaran di dalam gereja itu yang akan menyelamatkan. Kalau ajaran di dalam gereja itu menyesatkan, pasti kita tersesat. Tetapi kalau ajaran di dalam gereja itu memberitakan tentang kebenaran, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Singkat cerita, 2016 itu saya juga menerima Yesus melalui baptisan yang kudus bersama-sama menjadi anggota gereja. Dan 2019 dengan proses, dengan banyak pergumulan, banyak doa, bapak saya juga dari Gemim, dari tua-tua jemaat, mereka itu mau mengambil keputusan untuk bergabung dengan gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja itulah kebenaran firman Tuhan itu diajarkan. Di dalam gereja inilah maka umat-umat itu dibentuk untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dan kalau kita lihat secara mendunia saja, ada gereja Masih Advent Hari ke-7 yang sampai saat ini giat mengajak orang berdosa untuk datang kepada Yesus dan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Ajaran yang mana lagi yang mengajarkan tentang ini? Percaya kepada Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah, setia kepada Allah. Sampai saat ini saya tidak mendapatkan ajaran yang mengajarkan tentang kebenaran. Hanya di gereja Advent yang saya dapat. Saudara-saudara, dalam tugas Advent, dalam arti khusus, umat Advent hari ke-7 telah ditempatkan di dunia ini sebagai pengawal dan pembawa obor. Kepada mereka telah dipercayakan amanat terakhir untuk disampaikan kepada satu dunia yang sedang binasa. Jadi gereja Advent ini memang sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi garam, menjadi juru kabar untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada umat manusia di seluruh dunia ini. Kemudian saudara-saudara, ada peringatan dan panggilan. Peringatan ini khususnya bagi mereka yang sudah terdata sebagai anggota di gereja Masih Advent Hari ke-7 secara khusus. Tuhan Yesus akan selalu mempunyai satu umat pilihan untuk melayani. Apabila satu gereja terbukti tidak setia pada firman Tuhan, apapun kedudukan mereka, bagaimanapun tinggi dan suci panggilan mereka, Tuhan tidak dapat lagi bekerja sama dengan mereka. Maka orang-orang lain akan dipilih untuk mengemban tanggung jawabnya yang penting. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak setia di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menggantikan posisi saudara. Bukan Tuhan yang mau keluarkan saudara, tetapi saudara yang mau keluar dari kebenaran firman Tuhan. Akan ada banyak orang yang datang bergabung di dalam kebenaran, bergabung dengan gereja ini untuk menyaksikan Tuhan. Jika ada anggota gereja yang menyimpang, ada anggota gereja yang penuh. Pada akhir zaman ini, umat Allah akan dihadapkan kepada bahaya-bahaya yang sama seperti yang dihadapi Israel dulu. Mereka yang tidak mau menerima amaran yang Allah berikan akan jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang sama seperti yang dilakukan Israel dulu.
dan kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam peristirahatan akibat tidak percaya. Israel telah menderita bencana-bencana karena hati mereka yang tidak disucikan dan akibat kemauan-kemauan yang tidak diserahkan. Penolakan mereka yang terakhir sebagai satu bangsa adalah akibat dari ketidakpercayaan, berharap pada diri sendiri, tidak menyesal kebutaan pikiran dan kekerasan hati mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel di waktu yang lalu itu terjadi karena hal ini. Mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka hanya lebih mengandalkan diri mereka. Mereka tidak menyesal akan dosa-dosa mereka, akan kesalahan-kesalahan mereka, dan pikiran mereka telah dibukakan oleh pikiran-pikiran yang salah. Di sini juga pengakuan tidak berguna. Kalau kehidupan dan tabiat mereka tidak sesuai dengan hukum Allah, mereka itu bukanlah umatnya. Saudara-saudara, kita mau mengaku, saya ini anggota gereja masih hari ke-7. Saya ini menuruti perintah Allah. Saya ini berkhotbah di mimbar, tetapi dalam praktek hidup saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita ini sementara membohongi diri kita sendiri. Ya? Kita ini sementara membohongi diri kita sendiri bahwa kita ini adalah umat Allah. Kenyataannya Allah sendiri yang telah menolak saudara dan saya. Alkitab jelas mengatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan disebut umatnya. Banyak orang yang mengaku diri saja sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan ditolak. Alkitab jelas mengatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Saya berharap supaya tidak menjadi perkataan yang Tuhan sampaikan kepada saudara saya. Saya berharap kita semua ini boleh diterima ketika Tuhan Yesus datang. Kita tidak ditolak, kita dikenal oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Karena kalau tidak demikian, kalau kita hanya punya status saja, tapi tidak melakukan firman Tuhan, kita akan ditolak semua. Statusmu tidak akan menyelamatkan engkau dari kebinasaan, tetapi kehidupan yang setia kepada Tuhan, kehidupan yang percaya kepada Tuhan, dan yang menuruti firman Tuhan, itulah yang akan menjadi penolong bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Panggilan saudara-saudara. Dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, firman Tuhan katakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Saudara-saudara, Allah memanggil kita agar supaya kita meninggalkan kehidupan yang lurus, kehidupan dunia, dan kita ikut apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Karena hanya firman Tuhan yang akan menolong saudara dan saya untuk memiliki pengharapan di akhir zaman. Hanya firman Tuhan yang akan menolong gerejanya untuk dapat memiliki pengharapan di akhir zaman. Dan ketika Tuhan Yesus datang, harapan itu tidak sia-sia. Harapan itu tidak semu. Harapan itu bukan harapan palsu, tetapi harapan yang akan dinyatakan dengan benar bahwa mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang menuruti firman Tuhan akan masuk di dalam kebaktian bersama Allah, masuk ke surga, hidup kekal bersama Allah dan umat tebusan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepada kami berdoa merendahkan hati pikiran kami. Kami mau agar supaya Tuhan menyelidiki hati kami masing-masing. Jika masih ada kesalahan, masih ada dosa, mari Engkau tolong ampuni dosa-dosa kami. Engkau tolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pengharapan di akhir zaman. Walaupun dunia ini sementara dalam keadaan yang susah, keadaan yang kritis, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tetapi